Sungguh Tuhan, bahwa harta dunia ini tidak menjamin kami dalam sebuah kebahagiaan. Yang menjamin kami adalah kebenaran firman Allah. Sebab itu Tuhan, buka hati kami, isi hidup kami Bapa dengan air sorgawi, supaya hidup kami tetap ada dalam sukacita Allah. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini firman-Mu masih kami pegang. Dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menuntun kami lewat kebenaran firman Allah. Sebab itu artikan firman ini Bapa, yang hendak kami baca, kami dengar. Sebab kami siap untuk mendengarnya. Roh Kudus-Mu Tuhan tuntun kami, supaya sepanjang hari ini, hati kami siap untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Firman yang hidup kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sepikir dalam Tuhan, bahkan ku minta kepadamu juga Sumsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh adalah pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tidak mempunyai masalah, kita tidak bermasalah dengan orang lain, dan tiba-tiba kita harus dimasukkan dalam penjara atau kita mesti dimasukkan dalam penjara karena polisi yang tiba-tiba datang ke rumah kita hendak menangkap kita dan memasukkan kita ke dalam penjara. Pasti kita akan merasa marah. Pasti kita akan protes. Dan kita tidak akan menyerahkan diri kita kepada polisi untuk dibawa. Demikian juga bukan hanya kita, tetapi keluarga kita pun yang menyaksikannya akan bertanya-tanya kenapa kita harus diangkat oleh polisi, kenapa kita harus dibawa oleh polisi, kenapa kita akan dimasukkan dalam penjara. Dan pasti mereka akan mencari tahu titik persoalannya apa, alasannya apa. Dan pada saat itu pula pasti keluarga pun akan turut ribut dan tidak akan mau untuk dipenjarakan. Tetapi Paulus beda Bapak Ibu. Paulus beda, Paulus tidak protes saat ia dimasukkan ke dalam penjara. Paulus tidak merasa bahwa ia tidak bersalah. Tetapi Paulus tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh petugas-petugas mungkin saat itu. Dan pada saat itu Paulus sekali lagi tidak protes dimasukkan ke dalam penjara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi padahal Paulus itu tidak bersalah.
Paulus dipenjarakan justru pada saat itu dia hendak melakukan kebaikan dan menyelamatkan orang-orang yang ada pada saat itu. Ketika di penjara, Paulus tidak protes sedikit pun, bahkan Paulus tidak bersedih hati sedikit pun. Malah ia tetap ada dalam keadaan bersuka cita. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam penjara pun Paulus memberikan penguatan dan nasihat kepada semua orang yang ada di dalam penjara itu. Supaya mereka tidak merasa sedih, mereka tidak merasa kecewa, mereka tidak merasa putus asa, ya. Tetapi sekali lagi Paulus memberikan nasihat dalam kehidupannya di tengah-tengah orang-orang yang ada dalam penjara sama-sama dengan dia. Paulus menyenangkan orang lain dengan nasihat-nasihatnya untuk bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Paulus menulis surat Filipi ini, ia sedang berada di dalam penjara. Sekalipun demikian, ia menyampaikan pesan kepada jemaat di Filipi agar mereka pun bersuka cita. Mereka tidak usah sedih, mereka tidak usah kecewa, mereka tidak usah putus asa karena dirinya sementara ada di dalam penjara dan terpisah dari dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka ada juga di dalam kesukaran, penderitaan, tetapi mereka juga harus bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagi manusia normal, pasti penderitaan akan mendatangkan kepahitan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mengapa Paulus dapat membuktikan bahwa hal itu sebaliknya? Paulus tidak bersedih hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi Paulus tetap ada dalam sukacita dan tidak hidup dalam kepahitan. Sekalipun ia berada dalam penderitaan dan dalam kesusahan di penjara, namun ia tetap bersuka cita. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa penyebab ia tetap bersuka cita? Rahasianya Bapak Ibu hanya satu, ia bersuka cita karena Tuhan. Jika bukan Tuhan, niscaya Paulus akan merasa sama seperti orang lain. Dia pasti akan merasa kecewa, dia pasti akan merasa juga putus asa. Dia pasti akan merasa marah. Nah, itulah satu keunggulan Paulus, bahwa ia tetap mendasarkan hidupnya kepada Tuhan semata-mata dan bukan kepada keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Mazmur 37 ayat 4 sampai 5, ya, di situ dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seperti juga Mazmur katakan, hati yang gembira adalah obat. Maka Paulus tetap bersuka cita. Karena bagi Paulus ketika dia bergembira karena Tuhan dan hidupnya dia serahkan untuk Tuhan, maka dia tidak akan ada dalam sebuah kepahitan hidup. Dia merasakan bahwa di dalam penjara sekalipun adalah merupakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia tidak ada di dalam penjara. Pada saat itu bisa saja napi-napi itu juga akan mengalami kekecewaan, akan mengalami keputusasaan, akan mengalami kepahitan yang berkepanjangan. Tetapi Tuhan punya rencana kepada Paulus. Paulus dimasukkan dalam penjara dan Paulus bisa menasihatkan orang-orang yang ada pada saat itu yang bersama-sama dengan dia. Sehingga mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa. Ya. Dan Paulus pasti mengajarkan orang-orang yang ada di dalam penjara itu untuk hidup bersandar kepada Tuhan. Menyerahkan hati yang adalah pusat dari segala sesuatu. Supaya ada dalam sukacita. Bahkan kalau kita membaca di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Paulus menyerahkan hatinya, Paulus menyerahkan persoalannya supaya Allah saja yang bertindak. Sebab
manusia dunia tidak akan bisa memberikan keadilan, tetapi Allah akan memberikan keadilan. Paulus serahkan hatinya untuk Tuhan supaya Tuhan yang bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itulah kunci daripada sebuah sukacita yang dialami oleh Paulus. Bersandar, berserah hati kepada Tuhan, berserah hidup kepada Tuhan. Dan itu adalah kunci anugerah yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sukacita dan kegembiraan di dalam dunia ini selalu ada penyebabnya. Jika kita disembuhkan dari sakit, mendapatkan pekerjaan, jabatan, mendapatkan pacar, atau mendapatkan juga anak, mempunyai harta yang berlimpah-limpah, dan lain-lain sebagainya, niscaya kegembiraan itu juga tidak menjamin untuk kita ada dalam sukacita sebagai anugerah Allah yang terindah. Sebab anugerah Allah, sukacita daripada Allah tidak akan pernah hilang dari dalam setiap orang yang bersandar hatinya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, sebaliknya sukacita dari dunia hanya akan bertahan sebentar saja. Namun pada saat kesusahan datang, sukacita itu akan lenyap. Namun kesukaan dari Tuhan itu tak akan pernah luntur, meski dalam keadaan bagaimanapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam sukacita itu ada di dalam ayat 5 yang tadi kita baca. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kata Tuhan sudah dekat ini berarti kita harus mempersiapkan hidup kita. Dalam keadaan apapun kita harus serahkan hati kita. Supaya kita tetap mampu menghadapi tantangan dan ada sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa melihat anugerah Tuhan di tengah-tengah sukacita yang daripada Tuhan itu, dan bagaimana kita bisa tahu sukacita itu adalah anugerah Tuhan. Ada jawabannya di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur kepada Allah, kita berseru kepada Allah, kita letakkan segala persoalan hidup kita. Sukacita itu akan kita miliki. Sukacita itu akan kita miliki. Tapi kalau kita hanya berdoa, habis itu kita khawatir, kita tidak akan mendapatkan sukacita yang daripada Allah sebagai anugerah terindah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan? Jangankan dimasukkan dalam penjara, persoalan dalam hidup kita, rumah tangga kita, suami istri yang mungkin kadang tidak cocok, anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepada kita, mungkin kita belum mendapatkan teman pasangan hidup kita karena yang satu mengecewakan, lalu kemudian bagaimana? Apakah ada sukacita dalam kehidupan kita? Apakah kita tidak percaya janji Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita harus hidup di dalam kekhawatiran yang berkepanjangan? Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan merasakan hadirat Allah. Kita tidak akan merasakan sukacita kalau kita hidup di dalam kekhawatiran. Ya, kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam ayat 7 dia katakan, damai sejahtera yang Allah berikan itu melampaui akal.
kita pikirkan bukan berasal daripada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan damai itu. Tapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah pikirkan bagi kehidupan kita, itu yang merupakan anugerah terindah, itu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita serahkan hidup kita. Hidup dalam pengucapan syukur itu akan membuat kita sukacita dalam hidup dan kehidupan ini. Hidup dalam penyerahan hati yang sungguh kepada Allah, maka akan sukacita kita miliki. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi, mari kita masuk dan terus melihat anugerah Allah di tengah-tengah sukacita. Jangan bimbang, jangan ragu. Jangan kecewa, jangan putus asa kalau kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu punya pengalaman banyak dalam kehidupan keluarga-keluarga kita, dalam pelayanan-pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sedikit pengalaman saja, kesaksian. Saya ditempatkan di jemaat yang paling kecil, dengan upah yang dulu masih kecil. Anak punya kebutuhan susu lebih daripada upah saya. Saya dulu mulai diangkat, gaji saya 176. Tetapi anak saya memiliki kebutuhan susu 300.000. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya sudah mulai angkat perpuluhan, persembahan 1 bulan, cukup apa untuk beli sabun dan lain-lainnya? Tidak akan cukup. Di tengah-tengah seperti itu, jemaat selalu menyatakan pendeta itu orang kaya. Ya. Saya tidak pernah pergi meminta kepada siapapun. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau saya setiap saat dipelihara oleh mama, tidak pernah makan bubur pagi, siang, malam. Tetapi saat saya mulai ada di jemaat, saya makan pisang 40 hari yang kecil itu. Saya rebus mentah, saya giling sambal sedikit, saya celup di sambal sedikit, saya tidak bisa makan pedis. Ya. Kemudian saya makan. Mulai pertama saya menangis karena saya tidak bisa makan seperti itu. Tapi ketika saya belajar untuk bersyukur, Tuhan terima kasih. Di tempat seperti ini saya diajar oleh Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Disitulah sukacita. Itu jalan dalam kehidupan saya. Yang tadinya hampir putus asa, hampir kecewa, saya bersyukur untuk Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya diberikan berkat dari orang yang tidak di dalam jemaat, di luar jemaat. Mereka menyatakan, Ibu Pendeta, ini ada pemberian untuk Ibu Pendeta. Bukan untuk gereja, tetapi untuk Ibu Pendeta pribadi. Biasa kalau saya dikasih gitu, saya bilang, ayo majelis terima kasih, karena ini pemberian untuk pelayanan. Ya. Di dalam keadaan kekurangan, kalau kita ada dalam ungkapan syukur, di situ berkat Allah akan mengalir dan mengalir dalam hidup ini Bapak Ibu. Sebab itu jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan, pasti semuanya bisa. Dan itulah yang mau dikatakan kunci dari anugerah, yaitu kita bersukacita di dalam Tuhan. Hadapilah hidup hari ini dan hari esok dalam sukacita bersama dengan Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita ada dalam berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam sukacita. Apapun persoalan kehidupan kami, jangan membuat iman kami harus lemah Tuhan. Tetapi kami bersyukur dengan segala sesuatu. Karena kami tahu Tuhan di balik sukacita itu, di balik ungkapan syukur kami ada sukacita Allah. Sukacita yang tidak pernah diberikan oleh manusia. Sukacita yang melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu bagi kehidupan kami di hari ini, hari esok, dan sampai Tuhan datang memberkati kami semua. Amin.